Tetapi pada saat bicara dengan nasab, padahal sesungguhnya kalau girohnya, semangatnya yang kita lakukan adalah demi kebaikan. Karena sekali lagi saya sampaikan, berbeda ulama muda hari ini dengan ulama-ulama kita dulu, ya. Hari ini tidak bisa kita memaksakan sesuatu yang bisa diuji dengan ilmu pengetahuan, kemudian lantas kita hanya asal percaya saja. Maka kasihanilah, wahai Gus Yahya, wahai juga Rois Am, kasihanilah ulama-ulama muda NU yang sudah cerdas luar biasa, nalarnya, dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bukan hanya afala takfurun, tapi ada afala yatadabbarun. Kalau sudah tadabbur, itu tinggi derajatnya lebih dari tafakkur, ya. Maka tadabbur itu sudah jelas, tadabbur alam, berarti itu sudah bicara ilmiah, dan Allah yang merangsang itu. Nah inilah yang kan menurut Abah, ini kebanyakan dari kata ulama-ulama tradisional, Nahdlatul Ulama, ya, ini adalah masih mengerti tentang nas, tapi bingung memahami mafhum nas, ya. Allah bercerita tentang bagaimana Allah turunkan hujan dari langit. Tetapi yang Allah ingin ajarkan kepada kita saat itu, Allah berkisah tentang air hujan diturunkan dari langit. Kemudian kata Allah, kemudian hiduplah segala tanaman hidup, ikan hidup, apa-apa hidup. Kemudian apa? Bagi orang yang ngerti mafhum nas, perintahnya adalah apa? Adalah untuk membuat bendungan. Bagaimana kita, itulah sesungguhnya Al-Quran yang pada saat diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan, ya. Bahkan ilmu pengetahuan yang membuktikan hari ini Quran berbicara tentang gunung yang berpindah. Ternyata hari ini bisa dibuktikan kenapa anak Krakatau itu muncul. Pada saat bapaknya Krakatau 1883 adalah tenggelam. Ilmu pengetahuan mengatakan itu. Bahkan telitinya pengetahuan tentang komet Halley. Komet Halley yang akan muncul 400 tahun sekali. Lihat bagaimana teleskop dunia, badan-badan yang memperhati tentang antariksa, bisa memastikan kapan komet Halley itu akan datang, jam berapa dia datang, menit keberapa, detik keberapa. Sedemikian canggihnya ilmu pengetahuan. Ya, kita inilah yang sekarang. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga berfirman tentang apa? Mafhum nasnya menjelaskan tentang menutup aurat. Maka seharusnya bagi seorang pemuda Nahdlatul Ulama yang cerdas, yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan, memahami landasan ilmu, segala ilmu tadi, apakah geologi, biologi, genetika, fisika, kimia, semua kimia terapan, fisika terapan, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya pada saat Allah surat An-Nur menutup aurat, maka apa yang harus dilakukan oleh mereka di akhir zaman, fikih peradaban yang kata Gus Yahya itu adalah bagaimana menanam kapas. Pada saat Allah berbicara nutup aurat, bukan ribut tentang bagaimana menutup cadar. Ini banyak ulama-ulama kita adalah yang tidak pendek sumbunya, kemudian tidak paham menafsirkan Al-Quran kepada perkara yang sempit, seperti merendahkan adalah kekuasaan Allah, ilmu Allah. Pada saat Allah berbicara tentang menutup aurat, orang barat dengan ilmu pengetahuan menanam kapas. Dari menanam kapas membuat mesin pemintal, menjadilah benang. Benang menjadi kain. Kain menjadi baju. Jadilah pakaian yang menutup aurat. Banyak dalam ayat Al-Quran. Penyelam Perancis menemukan tentang ada. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah sudah beritakan 1500 tahun yang lalu. Allah memberitakan adalah tentang ada sungai di bawah laut yang tidak bercampur antara air asin dan air tawar. Ternyata 15 tahun yang lalu adalah seorang penyelam Perancis membuktikan itu. Bukankah ilmu pengetahuan hari demi hari adalah tentang membuktikan ilmu pengetahuan? Maka sekarang dengan teknologi DNA, dengan teknologi sel, dengan teknologi kromosom, sesungguhnya ilmu pengetahuan telah banyak menjelaskan tentang Al-Quran. Pada saat Allah berfirman, "Fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik." Ma indafik. Bahkan Allah berfirman dalam satu ayat surat Hud, kata Allah, "Arasku di atas air." Inilah kenapa dalam tubuh manusia ada 3 bagian. Ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Muharram, ada Baitul Muqaddas. Itulah kenapa manusia adalah memiliki sifat nafsiyah. Dan kenapa wujud itu adalah
sifat Allah yang utama. Ya, ini sesungguhnya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Maka bicara nutfah, bicara nuqtah, bicara alaqah, bicara mudghah, ini Allah sesungguhnya sedang bicara tentang adalah genetika. Ya, maka munculnya ilmu genetika, ilmu kromosom, ilmu sel, ilmu DNA hari ini sesungguhnya banyak hal yang kita bisa memahami ilmu-ilmu Allah yang jauh lebih tinggi. Bukankah kata Allah afala ta'qilun? Bukan kata Allah afala yatafakkarun, bahkan afala yatadabbarun. Ya, tadaburilah alam dari semua. Maka saya katakan ulama itu adalah bukan yang jago ngaji. Ulama itu yang ngerti hukum alam. Ulama, ain lami ulama, alien, lamnya latifun, mimnya adalah mulk, memiliki kerajaan dunia dan akhirat. Maka seharusnya ketua Rois Am PBNU itu tidak hanya pandangannya satu mata ro'a, harus masuk ke dalam nadhara, harus masuk kepada basyirah, apalagi sampai menggunakan pandangan Allah absar. Maka ilmunya juga bukan satu lapis, tapi sudah 4 lapis. Maka inilah insya Allah dari Rois yang bijaksana akan memandang segala perkara itu bukan pandangan syahwatnya belaka, bukan hanya kepentingannya belaka. Jadi buat sahabat semua bisa merasakan bagaimana Rois yang sekarang dengan Rois yang sebelumnya. Bahkan melihat, anggaplah ketua PBNU yang pertama itulah Kiai Hasyim Asy'ari. Lihatlah ketua umum PBNU yang dulu. Di mana letak ilmunya? Maka kenapa sampai beliau berjuang ada menyetuskan adalah revolusi jihad? Karena disitulah mereka dengan ro'anya, dengan nadhoronya, dengan basironya mampu mana sahabat, mana musuh tadi semua. Kalau yang sekarang hanya pandangannya dengan basor, mata dohir hanya melihat BMW, hanya melihat mobil, ya tentu kita tidak akan mampu melihat dengan sebenarnya melihat. Karena itulah maka sesungguhnya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang di sini, tapi buta mata yang di sini. Sekarang banyak dari kalangan kita, bahkan yang sedih pada saat ulama kultur tadi semua struktur yang justru buta mata hatinya. Inilah yang harusnya mungkin barangkali inilah harus dijadikan pertimbangan. Jadi nanti harus ada syarat ketua PBNU, Rois PBNU, minimal kita sudah paham siapa mereka, bagaimana duriatnya. Karena ini juga faktor duriat, darah, tetesan darah. Apakah ada terah Wali Songo? Apakah ada terah ulama Nusantara? Apakah ada terah dari Sultan Agung Tirtayasa? Apakah ada terah dari Pangeran Diponegoro? Apakah ada terah? Ini penting ya. Karena kalau seandainya, maka tidak sedikit maaf sekarang kayak UAS, pinter bicara hadis, pinter tadi semua, tapi ilmu alam nggak ngerti tadi semua. Alam, membaca alam nggak ngerti. Ulama itu yang pandai membaca alam. Karena kalau sudah mampu membaca alam, kenapa al ulama dikatakan dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innama, seolah-olah Allah membatasi innama yakhsyallah. Karena bagaimana dia akan takut pada Allah kalau dia tidak mengerti siapa alam ini. Kata Nabi, anna minallah wal alamin. Tadi semua. Nah inilah. Maka bagaimana tadi ayam-ayam negeri, kata Abu Yamud tadi, harusnya kembalikan kepada ayam kampung. Ulama Nusantara yang ngerti sejarah merupakan bagian dari leluhurnya adalah darah Nusantara. Yang leluhurnya adalah darah keluarganya tercurah di Nusantara ini. Maka tentu saja bagi kami dan sahabat-sahabat kami, guru-guru kami seperti Kiai Mudin, Gus Abbas, dan seluruh ulama yang sekarang ini, demi Allah, pasti itu dalam darahnya itu adalah darah dari leluhurnya yang menitis, yang tidak akan rela membiarkan negara ini. Apalagi dikaitkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang agung. Bukankah penjajahan di dunia ini datangnya para Ba'alwi itu sendiri kita ngerti asbabnya? Maka kenapa ada ngomong bahwa hadis kita harus ngerti asbabul wurud? Kenapa kita ngomongin Al-Quran harus ngerti asbabul nuzul? Bukan hanya kepada itu, sesungguhnya dalam sejarah pun harus ngerti. Kenapa ini terjadi? Apa asbabnya? Tadi semua. Ya. Nah, inilah yang sekarang tadi semua hanya melihat luar, apalagi yang saya setuju dengan Abuya pada saat kami bersilaturahim 5 tahun yang lalu, bahkan sebelum kasus nasab ini bersama guru kami Al-Maghfurullah dan Kiai Mahmud bin Rika Hanafi, pimpinan pondok pesantren Sikoi saat itu. Saya datang bertanya langsung tabayun
kepada Abu Ya'mur tadi pada saat beliau tidak ada Al-Habib, yang ada Al-Ulama Warasatul Anbiya. Di situ beliau sudah menunjukkan kitabnya bahwa sesungguhnya segala apa yang muncul dari luar ayam kampung, ayam negeri itu batilun, mardudun, munqatiun. Ya. Ayolah ya buat kedepannya, kalau sekarang kita akan merintis lagi nanti kepengurusan baru, mohon dicek Pancasilanya, dicek juga tentang kebangsaannya, dicek tentang darah leluhurnya, dicek tentang rasa nasionalismenya, dicek tentang bagaimana pemahamannya kepada Garuda Pancasila, lambang negara, kepada merah putih. Ya, kenapa lambang negara kita adalah merah dan putih? Itu punya makna merah putih itu. Kenapa disebut tanah air tadi semua? Kenapa disebut ibu pertiwi tadi semua? Ya, nah inilah yang harus hanyalah ulama-ulama Nusantara yang memahaminya. Sekali lagi buat teman-teman, kalau menurut Abah, ya Abah setuju bahwa sekarang adalah kepengurusan terburuk. Buktinya bahwa mereka adalah landasan ilmunya tidak cukup pada saat mengalami kasus semacam ini. Tidak punya tindakan apa-apa. Bahkan sebaliknya malah kejelekan. Menuduh anak-anak muda, anak-anaknya sendiri, anak-anak yang tumbuh di sini, hidup di sini, dengan tumbuh dengan keilmuan yang luar biasa di sini. Kemudian dianggap sebagai PKI, dianggap sebagai Khawarij, dianggap sebagai Wahabi. Masya Allah, astagfirullah. Betapa sudah terpuruknya pandangan yang demikian. Kalau seandainya Rois itu hanya diam, kalau seandainya Buya Yahya itu masih diam, kalau saya masih percaya, masih apa-apalah. Tapi pada saat kalamnya keluar, kemudian sebaliknya, menghinakan anaknya sendiri, merendahkan anaknya sendiri, menuduh anaknya sendiri dengan hal-hal yang buruk, di samping dia jelas-terasan membela. Maka wahai sahabat, ayolah kembali. Ini berkaitan dengan rasa kebangsaan, ini berkaitan dengan mempertahankan kemerdekaan, ini berkaitan dengan marwah, menjaga marwah agama yang telah diturunkan oleh Allah ya untuk kita. Maka sesungguhnya giroh yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ingin menjaga marwah agamanya Allah, ingin menjaga marwah adalah junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW dengan duriatnya. Dan pahamilah, duriat baginda Nabi adalah di seluruh Nusantara ini. Karena Nusantara bukan adalah negeri yang tidak akan pernah ada di dunia ini, sahabat. Arab Saudi dari asalnya adalah satu daerah yang kemudian terpecah-pecah menjadi puluhan negara kecil. Uni Soviet yang tadinya adalah berasal dari negara yang kemudian pecah menjadi puluhan negara kecil. Kemudian Amerika menjadi serikat adalah dari puluhan negara yang kemudian terpecah menjadi serikat. Tapi Nusantara adalah berbeda. Dari ujung ke ujung adalah kerajaan. Kita adalah merupakan keturunan sultan. Kita adalah keturunan syahid dan syarif yang asli ya, yang ada di Nusantara ini. Inilah kita, kalau kita memahami apalagi luar dan dalam tentang Nusantara ini. Maka hari ini, maka kalau seandainya ada ulama-ulama kultur sudah lupa, kita bisa melihat kualitasnya lah dari semua. Apalagi sudah mustamal dan mutanajis, memasukkanlah ayam negeri ke dalam susunan kepengurusan ayam kampung yang luar biasa. Siapa sih pendiri Islam di dunia ini? Sejak Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi seorang guru besar adalah di Tanah Suci. Kemudian disusul oleh Syekh Tolha, disusul oleh Syekh Khalil Bangkalan, bahkan oleh Syekh Hashim Asy'ari. Kemudian oleh juga Syekh Kiai Hasbalah dan Syekh Tolha, Syekh Abdul Karim. Semua bahwa kita walaupun pergi ke Arab saat itu, bukan berarti Arab itu adalah segala-galanya. Bahkan sesungguhnya yang harus kita pahami adalah termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Jawi yang luar biasa. Nah, walaupun sekarang banyak namanya difitnah, seolah-olah mereka yang agung itu adalah mengisbat kepada Ba'alwi ini. Ini kengacauan ya. Karena mereka nggak paham mana Habib, mana Syahid, mana Syarif. Bahkan Habib ini sudah istilah panggilan Habib adalah ada sebagaimana ya Habibi ya Rasulullah, Muhammad Habibullah, Musa Kalamullah, Isa Ruhullah, ya. Nuh Khalilullah, itu adalah panggilan yang agung. Ya, maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub, ya, al-Alil Qadri wal Azimil Jah, itu adalah isbat pada baginda Nabi.
digunakan panggilan nama yang agung itu kepada orang-orang yang tidak punya kelas dan kualitas ya. Ini penghinaan ya. Saya jamin insya Allah di akhirat nanti, siapa yang berdiri dengan siapa sesungguhnya. Pada dasarnya sesungguhnya kalau kita melihat dalam kitab Majmu dalam bidang kepemimpinan, nggak usah teriak-teriak meminta pemimpin yang hebat sesungguhnya. Tadi semua. Maka kalau mau tabah, ayolah marilah para struktur sekarang, para kultural sekarang, kembalikan, satukan, insya Allah kultur yang hebat akan menghasilkan struktur yang hebat ya. Tadi semua. Dari kultur lah semuanya. Seolah-olah mereka dididik dari bawah, dari kultur, akan menghasilkan struktur. Tapi struktur yang tidak lahir dari kultur, maka akhirnya akan apa? Ada struktur yang dibentuk oleh kepentingan, dan kepentingan. Dan hari inilah terjadi ya. Semoga panjenengan sehat semua, Abah dari kebun. Walaupun masih ada sisi manusia yang selalu ingin disampaikan adalah, ayolah pelajari sejarah dunia. Ayolah pelajari sejarah Islam, ayolah pelajari sejarah Sayyid dan Syarif yang benar. Dari sejak Lauren dan sejak Saud dan juga ada Muhammad bin Abdul Wahab mendirikan kerajaan Saudi Arabia, bahkan sampai hari ini. Ya, bagaimana para Sayyid dan Syarif itu datang ke Indonesia dikejar oleh siapa? Mereka adalah utusan-utusan gereja yang walaupun mereka menamakan dirinya sebagai penjajahan, baik Spanyol, Portugis, Belanda dan lain sebagainya, tapi itulah sebuah dampak daripada hasil perang salib yang dimana kita mengalami kekalahan, dan mereka akan datang ke setiap negara-negara, terlebih adalah negara yang berbasiskan adalah di situ banyak umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagi mereka yang mempelajari sejarah, bagaimana mungkin Habib ini bekerja sama dengan Belanda pada saat Belanda datang ke Indonesia, adalah sebagaimana Portugis dan Spanyol adalah utusan gereja setelah perang salib. Sesungguhnya tujuan mereka adalah menghabisi Sayyid dan Syarif yang asli. Itulah kenapa Sayyid dan Syarif di Indonesia bersembunyi mereka. Bukan bersembunyi, meleburkan namanya, bersatu dengan masyarakat. Ya, barangkali itu saja, barangkali Abah terlalu jauh, tetapi pada intinya kembali. Abah menuntut adalah Gus Yahya dengan pidatonya bahwa segalanya akan kembali kepada NU peradaban. Ya, fikih peradaban. Kalau fikih peradaban, mulailah ayo. Sebanyak perkara yang sekarang ini sebenarnya harus kembali adalah diluruskan ya. Termasuk apalagi bab nasab ya. Jadi tolong jangan berpegang kepada, tidak ada pendataan, pencatatan kalau itu adalah tetangga saya, Mang Mamad, Mang Somad, Mang Udin, tidak apa-apa catatannya, tidak jelas. Karena memang tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitan dengan agama. Tapi begitu dikaitkan kepada dunia Rasul, hati-hati. Ini akan merusak daripada akidah itu sendiri ya. Jadi banyak orang berkata, kan buat apa? Toh catatan kita pun nggak ngerti. Ya, kita. Siapa kita? Siapa Anda? Ini adalah nasabnya dikaitkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengimaninya bahaya dari semua ya. Maka itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi ya. Sebetulnya Abah kemarin sudah membuat rekaman, tapi kemudian Abah hapuskan sendiri. Abah bicara banyak tentang Nahdlatul Ulama. Tetapi kemudian Abah melihat karena ada sesuatu kata yang Abah salah mengucapkan, Abah delete, bukan apa-apa, karena kembali apa yang disampaikan ada seharusnya data dan fakta, bukan fitnah, bukan hawa nafsu, tapi ada demi mencintai Islam, mencintai Rasulullah, mencintai Nusantara, mencintai pahlawan, mencintai negara, mencintai tumpah darah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.